Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Harapan saya semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan sampai saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang telah membantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Doa dan harapan saya semoga Bapak, Ibu, dan Saudara semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati semua usaha pekerjaan yang dilakukan tiap-tiap hari. Channel ini membahas tentang bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena hari-hari ini ada banyak yang mempertanyakan tentang iman kita kepada Tuhan Yesus, baik dari luar Kristen maupun dari dalam Kristen yang mengaku dirinya orang percaya, padahal bukan. Itulah sebabnya menjawab mereka dengan sumber-sumber yang valid dan benar, seperti Alkitab dan sejarah, dan juga para apologet-apologet yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Tentu para apologet-apologet yang dipakai oleh Tuhan pasti memiliki kapasitas-kapasitas karena mereka telah memberikan waktu bertahun-tahun untuk belajar tentang teologi dan belajar tentang Alkitab sebagai firman Allah. Dasar kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang yang bertanya kepada kita, yaitu dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi, bagian ini mengajarkan kepada tiga hal yang diinginkan bagi kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Yang pertama, kita harus kuduskan Kristus di dalam hati kita. Maksudnya, untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, harus menyampaikan dengan kasih, sehingga orang yang mendengar mereka dapat diberkati. Yang kedua, kita harus siap sedia untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang bertanya kepada kita. Artinya, kita selalu siap kapanpun ada orang yang bertanya tentang Allah yang kita percayai. Dan yang ketiga, kita harus sampaikan dengan lemah lembut kepada mereka. Maksudnya, harus menyampaikan dengan lemah lembut kepada setiap orang yang bertanya kepada kita tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita tahu, orang yang bertanya tentang iman kita, hanya mereka bertujuan untuk menghina, merendahkan, dan mengejek iman kita. Tetapi kita tetap menjawab mereka dengan penuh lemah lembut dan kasih. Demikianlah, marilah kita menyaksikan bersama-sama. Nama saya Ferry Setiawan. Saya terima Tuhan Yesus tahun 2014. Saat itu saya dan keluarga sedang kumpul bicara sama istri, sama anak. Tiba-tiba kakak saya pulang ke rumah saya malam-malam. Dia bilang kalau dia keracunan obat. Pas saya suruh masuk, saya lihat muka bengkak, tangan bengkak, kaki bengkak. Saat itu saya berpikir boleh nggak panjang lagi, paling 2-3 hari. Akhirnya saya bingung karena saat itu status saya sebagai non muslim dan lingkungan saya juga saudara-saudara sekeliling kita itu semuanya muslim. Akhirnya saya bicara sama kawan saya pada saat saya olahraga pagi. Saya bilang kakak saya keracunan obat. Lalu teman saya bilang bawa aja ke gereja. Karena kakak saya bilang kalau sampai dia meninggal, tolong saya dikristenkan. Akhirnya saya bicara, saya bawa ke gereja hari Minggu jam 5 sore. Habis ibadah, pada waktu ibadah saya ikut beribadah. Dada saya getar sendiri, getar saya. Nah setelah itu, kakak saya pulang jam 7 setelah ibadah, besok paginya yang bengkak-bengkak muka, tangan, kaki bengkak semuanya hilang. Luar biasa. Cuma duduk di bangku gereja yang bengkaknya hilang. Tidak ada yang doakan. Minggu kedua saya ngantar, minggu ketiga, minggu keempat saya disidangkan. Saat itu istri saya yang menyidangkan ditanya, setiap minggu kamu ngantar kakak kamu ke gereja, bukan hanya ngantar kamu, tapi kamu ikut ibadah, itu kamu gak benar, kakak kamu muslim. Akhirnya saya bilang, ya udah, kalau kamu katakan gak benar, terserah kamu. Akhirnya istri saya, sejak dari itu saya sama istri saya sudah tidak baik hubungan rumah tangga. Sampai titik akhirnya, singkat cerita, istri saya gak terima, anak saya dibawa kabur menjelang lebaran saat itu. Ferdiansa yang laki-laki nomor 2 sama Ferisa yang kecil dibawa lari ke Lampung. Saya gak curiga, anak saya yang besar Vera bilang, "Mami hati-hati, Mami pasti bawa kabur adik-adik kita." Benar, kebetulan saya dan sekolah anak saya dekat. Anak saya sekolah di Notre Dame, SD Notre Dame. Saya datang ke sekolahan, saya dikasih alamat, cuman dikasih alamat dari sekolah itu, nama sekolahnya SD Negeri 1 Bandar Laut
Bandar Lampung. Saya buta Lampung saat itu. Saya pergi ke Lampung sama Merak bawa mobil kencang terus. Sepanjang jalan saya menetes air mata. Sampai di Merak saya naik kapal laut. Saya bengong sepanjang jalan, sepanjang perjalanan. Saya bengong, saya naik di atas kapal. Saya telepon teman-teman pendeta, semuanya nasihatin saya, awas kamu hati-hati, jangan macam-macam dia bilang. Nanti kamu lompat di atas kapal. Saat itu pikiran saya kosong, yang ada tentang anak saya. Sampai di Lampung, saya malam, saya buta Lampung. Akhirnya saya ketemu teman saya di Lampung, teman saya tahu nama sekolah itu. Akhirnya saya bermalam di Lampung. Akhirnya sekarang sudah terlalu malam, saya bermalam di pom bensin, habis isi bensin. Kalau anak saya sekarang tidur, saya nggak bisa tidur sampai pagi. Saya nangis terus. Akhirnya pagi-pagi saya ketemu sekolah itu. Pas saya ketemu, saya lihat nama sekolah, nama anak saya di situ ada tercantum. Saya ketemu pengurus sekolah. Di situ saya berkecamuk pikiran saya. Ada pendeta yang menyarankan suruh culik lagi, ada yang suruh lapor polisi, ada yang suruh berdoa saja. Tapi lebih banyak yang nyuruh saya berdoa. 70% nyuruh saya berdoa. Akhirnya saya pulang lagi ke Jakarta dengan hampa. Setelah pulang Jakarta, saya cuma bisa di rumah nangis. Tiap hari lihat foto anak saya di rumah nangis. Saya cuma baca Alkitab, dengar radio rohani, radio SSK. Ya. Saya cuma bisa berdoa. Pada waktu berjalan terus, akhirnya proses istri saya telepon karena kekurangan uang. Nah, di situ saya sempat uang sampai saya habis uang saya. Minta les 7,5 juta kita kirim, minta apa kita kirim. 1 tahun di Lampung, dipindah di Cimanggis. Setelah di Cimanggis, anak saya masuk kelas 1 SMP, yang kecil masuk kelas 1 SD di situ. Nah, yang 1 SMP ini kena tumor bekerja terbening. Nah, saat itu terjadi tanggal 18 Agustus kalau nggak salah itu 2016. Nah, selang dari 18 ke tanggal 25. Tanggal 25 mau dibedah, hasil lab ke rumah sakit positif tumor bedah terbening. Akhirnya saya doa, pas masuk ruangan bedah, dokter bilang apa? Ini apanya yang mau dibedah karena sudah bersih. Dan kebetulan saya mau fotonya, ya. Ini fotonya tumor kelenjar getah bening, namanya Vernianse. Nah, ini sebelum didoakan. Nah, setelah didoakan, waktu mau dioperasi, dokter bilang sudah bersih. Apanya yang mau dibedah, dia bilang. Puji Tuhan itu luar biasa buat saya. Ya, tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apanya. Makanya saya ingin memberikan masukan untuk saudara semua, kalau ada kesaksi. Kesaksian adalah pengalaman hidup kita sama Tuhan. Tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa ditambahkan, ya, tidak bisa itu. Ya, karena kesaksian itu harus nyata. Nah, setelah itu anak saya sembuh. Tapi dengan cara Tuhan anak saya dikembalikan peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan di mata saya, di mata anak saya. Saat itu keberadaan maminya tidak bagus karena dia sudah bersama orang lain yang diketahui oleh anak saya. Nah, akhirnya saya ambil anak saya, rumahnya saya ambil semua, maksudnya itu buku-buku yang ada saya ambil, ijazah anak saya ambil, dan dia pergi sama laki-laki itu. Keesokan harinya anak saya kan masih ada 2 bulan lagi sekolah di Cimanggis. Saya dari Maruya, Cimanggis, jam 3:30 pagi saya sudah ngantar anak saya ke Cimanggis. Lagi ke Maruya, dia masih selama 3 bulan saya. Setelah itu anak saya kembalikan lagi anak saya sekolah di Notre Dame kembali. Sekarang anak saya sampai saat ini di sekolah di Notre Dame. Yang Ferdi sekarang sudah kelas 2 SMA, Felisa sudah kelas 6. Saya sangat bersyukur sama Tuhan, ya, karena Tuhan berikan kehidupan yang baik. Ya, anak saya semua tiga-tiganya tidak ada yang saya suruh ikut saya, tidak ada. Apakah saya pernah bilang sama anak saya, kamu ikut kami masuk besok? Tidak pernah saya, karena itu bukan bagian saya. Saya hanya memberikan contoh tingkah laku saya yang baik, ya, sikap saya yang baik, kasih sayang saya yang baik. Anak saya dengan sendirinya melihat saya. Ya, oleh sebab itu anak saya sekarang ikut saya semua. Saya puji Tuhan sekali. Nah, saya pernah juga baru-baru itu saya berpuasa 40 hari. Saya tujuannya berpuasa supaya Tuhan jamah
istri saya supaya ikut Tuhan Yesus. Ternyata ada yang dipilih Tuhan, ada yang tidak. Ya, istri saya bagian yang tidak dipilih Tuhan, karena dia kemauan dia sendiri. Anak saya cuma bisa berdoa, tapi anak saya melihat saya rajin ibadah, akhirnya dia dengan sendirinya. Pertama Peron bilang, tapi papi aku ikut dong ke gereja. Ya puji Tuhan, sampai saat ini anak saya semua sudah Kristen, Peron sudah dibaptis, Kelvin sudah dibaptis, saya sudah dibaptis di Israel di Sungai Yordan. Waktu saya berangkat 2014 bulan Februari tanggal 23, saya berangkat ke sana. Ya, saya cuma berdoa, saya iseng, Tuhan, saya pengen datang ke tanah perjanjian. Tapi besok paginya Tuhan jawab. Tiba-tiba kawan saya bilang, bagaimana keadaan kamu, performisi kamu? Istri saya masih marah, saya bilang. Nah, terus kawan saya tanya, kamu mau ikut saya nggak? Kemana? Israel. Saya kaget, maaf saya doa. Tapi pagi ini jauh Tuhan, luar biasa Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah, punya problema, lapor sama Tuhan dulu. Jangan kita ngandelin diri kita. Kalau kita ngandelin diri kita, nanti kita nggak berhasil, Tuhan bilang apa? Ya sudah, kamu nggak usah minta tolong sama saya. Betul nggak? Nggak usah minta tolong sama saya, karena kamu sudah mengandelin kemampuan kamu kepada Tuhan. Berarti kan Tuhan di belakang sama kita. Ya, jadi saya sarankan untuk saudara-saudara yang mendengarkan ini, kalau Anda punya masalah, doa dulu, minta sama Tuhan. Kasih Tuhan kasih jawaban. Tapi dengan catatan, Anda harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tidak bisa main-main. Saya banyak pengalaman. Saya lagi bawa mobil, teman saya tiba-tiba minta tolong datang ke rumahnya, anaknya kena muda-muda. Saya doain, besoknya anaknya pakai kaki cowoknya itu. Ajar kamu dia muda-muda saya. Nah, dia bisa 3 tahun sama istrinya. Istrinya muda saya saat itu kita didoain, dia ikut puasa sama saya. Nah, setelah puasa, 2 hari dia jadi puasa, suaminya tiba-tiba datang hidup di rumahnya. Sampai sekarang ya dia damai kembali. Apa itu karena saya? Bukan. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bagi sebagai alatnya Tuhan. Jadi saya tidak berani sombong. Tidak berani saya. Sombong adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Ingat itu. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.